Pernah nggak kalian mengalami kejadian horor, yaitu dihantui oleh sesosok hantu yang berupa teman sendiri yang sudah meninggal? Nah, saya pernah selama 7 hari dihantui oleh sesosok hantu berwujud teman yang sudah meninggal selama 7 hari. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel Yuda Ari Sanjaya. Nah, untuk video kali ini saya akan bercerita salah satu pengalaman horor yang pernah saya alami, yaitu lebih tepatnya ketika saya masih sekolah SMA. Nah, waktu itu ceritanya ada salah seorang teman saya yang mengalami kecelakaan lalu lintas, yaitu tabrakan kendaraan bermotor. Nah, waktu itu dia meninggal di tempat dan kondisinya juga sangat memprihatinkan karena terlindas oleh truk tronton. Waktu itu rencananya saya beserta teman-teman sebanyak 10 motor ada kegiatan di salah satu sekolah untuk acara musyawarah persiapan camping bersama. Nah, emang kegiatan ini itu di luar kegiatan sekolah, yaitu kegiatan kami bersama teman-teman berbeda sekolah untuk acara camping bersama menjelang hari liburan. Setelah acara selesai, di salah satu tikungan terjadilah kecelakaan dan teman saya itu terjatuh lalu terlindas. Nah, yang memprihatinkan kondisi jasadnya itu karena terlindas, yaitu berceceran darah dan lain sebagainya. Waktu itu kami sudah lapor polisi untuk segera ditangani, namun ternyata setelah 10 menit berlangsung masih belum datang juga. Dan waktu itu saya beserta teman-teman berinisiatif untuk mengamankan jenazah teman saya itu yang di tengah jalan untuk dipindahkan ke pinggir jalan karena mengganggu lalu lintas juga dan macet cukup panjang. Karena kondisinya sudah meninggal di tempat, jadi saya dan teman saya yang lainnya juga langsung menggotongnya ke pinggir jalan. Nah, waktu itu banyak sekali ceceran-ceceran berwarna merah yang keluar dari tubuh teman saya itu, yang salah satunya menempel di baju saya dan baju teman-teman yang lainnya. Setelah semuanya beres dipinggirkan, lalu polisi datang dan kami semuanya dimintai keterangannya dan memang ternyata murni kecelakaan. Dan waktu itu juga si supir truknya juga dimintai keterangan dan sama-sama menuju ke polsek setempat. Kemudian kami sama-sama menguburkan teman kami itu. Setelah beres, kami pulang masing-masing. Lewat telepon, saya mengingatkan kepada teman-teman yang lainnya untuk segera mencuci pakaian yang kami kenakan waktu itu. Karena pasti ada cipratan-cipratan yang menempel ke pakaian kami ketika menolong teman saya yang meninggal tersebut. Dan ternyata sebagian besar yang menolong tersebut sudah membuang bajunya, bukan mencuci lagi tapi membuang waktu setelah kejadian. Nah, tinggallah saya beserta 2 orang lainnya yang waktu itu pakaian kami tidak buang karena tidak ada lagi. Namanya juga baju seragam, belum ada gantinya, jadi kami memutuskan untuk mencucinya. Dan karena waktu itu sudah dicuci juga masih ada nodanya sedikit, belum kena semua, belum bersih, hingga putuskan saya beserta teman-teman, yuk kita cuci aja ke laundry. Nah, beserta 2 teman lainnya juga kami mencuci seragam tersebut ke laundry dan beres. Nah, yang menjadi cerita horor di sini yaitu ketika malam ketiga teman saya sudah dikuburkan, terjadi kejadian mistis. Salah satunya yang saya alami. Bahkan saya alami itu
lebih banyak durasinya ketimbang teman-teman yang lain, yaitu selama 1 minggu saya diganggu atau diusilin oleh sesosok hantu almarhum teman saya tersebut. Dan perlu digarisbawahi, yang menjadi sosok hantu usil tersebut itu bukan roh teman saya, teman-teman semuanya, tapi jin korin. Jin korin merupakan jin yang menyertai kita ketika lahir, dan sosoknya juga mirip sekali dengan kita, sehingga jin tersebut kalau kita lihat seperti kembaran kita. Bahkan cara bicaranya, kelakuannya, sifatnya, suaranya itu mirip sekali. Itu namanya jin korin. Nah, ketika kita meninggal dunia, arwah kita itu sudah masuk ke alam barzah dan tidak mungkin bisa hidup kembali. Nah, ya di sini yang sering terjadi gentayangan itu adalah jin korinnya. Singkat cerita, waktu malam ketiga tersebut, sekitar pukul 10 malam, saya memutuskan untuk tidur. Nah, ketika tidur menjelang akan nyenyak-nyenyapnya tidur, tiba-tiba selimut saya ada yang menarik dengan cukup keras sehingga jatuh ke bawah ranjang. Waktu itu saya kaget, mungkin itu perasaan saja. Saya ambil lagi selimutnya dan lanjut tidur. Ketika sudah merem, sudah tidur, ada yang menarik lagi selimutnya. Kedua kalinya, mungkin perasaan saya saja. Oh ya, kondisi ruangan kamarnya, karena saya terbiasa tidur itu harus gelap, jadi saya tidak bisa melihat ke sana kemari. Lalu saya ambil lagi selimutnya, saya tidur lagi. Nah, ketika sekitar jam 2, cukup lama tidak diganggu lagi. Jam 2, tiba-tiba selimut saya ada yang menarik lagi yang kerasnya. Sret! Nah, saya langsung bangun. Wah, nggak bener nih, siapa yang ngeganggu? Saya langsung nyalakan lampu kamar, saya lihat selimut sudah di bawah ranjang. Nah, waktu itu saya lihat kiri kanan, ternyata tidak ada sosok apa-apa yang terlihat. Karena memang saya sejak lahir sudah bisa melihat bangsa jin, sehingga saya merasa sudah biasa kalau melihat. Dan diganggu juga sebenarnya sudah biasa kalau sama mereka. Kalau ketika saya kondisi ibadahnya sedang kurang atau keimanan sedang turun, pasti suka ada yang mengganggu. Namun ketika kondisi saya rajin ibadah, keimanan saya naik, itu jarang sekali karena mereka tidak berani mengganggu saya. Nah, lanjut ke cerita. Ketika sudah 3 kali selimut saya ditarik, saya lihat kiri kanan setiap penjuru tidak ada, ke atas tidak ada. Saya berpikiran, wah ini pasti di bawah ranjang. Langsung saja saya lihat ke bawah ranjang. Ternyata betul, di bawah ranjang ada yang ketawa sambil dia melotot. Ternyata itu sosok almarhum teman saya, yaitu korinnya. Di sana dia memang sifat aslinya itu suka usil dan suka bercanda. Bahkan sama saya juga sering bercanda. Nah, si korinnya itu mirip sekali. Dia bercanda seperti itu. Lalu saya marahi, sana pergi. Teman saya sudah meninggal, sudah tenang. Kamu korinnya malah enak-enakan mengganggu orang lain. Sana pergi. Lalu tiba-tiba dia hilang. Nah, ketika itu siangnya saya pergi ke sekolah dan saya cerita kepada teman-teman yang lainnya. Ternyata betul, teman saya yang lainnya juga diganggu oleh sesosok korin tersebut. Hanya saja teman saya yang lainnya tidak seberani saya untuk menghadapi. Mereka langsung ketakutan dan memutuskan tidak meladeninya. Lalu di malam yang keempat, saya mengalami lagi hal tersebut. Berturut-turut sampai malam yang ketujuh. Pokoknya setiap malam itu dramanya seperti itu. Ditarik selimut saya, kemudian ketika saya lihat ke bawah yang ada, lalu saya marahi, hilang begitu saja.
Di malam yang ketujuh, karena sudah keterlaluan nih 7 hari, hampir 7 hari diganggu seperti itu juga. Saya mau ngasih nasihat kepada jin korin tersebut. Saya lihat ke bawah, memang masih ada seperti biasanya. Namun waktu itu saya bilang, "Sini keluar. Kamu ya, apa enggak puas semalam 2 malam mengganggu seperti ini?" Lalu dia cuman ketawa-ketawa saja. "Kamu kenapa sih masih mengganggu? Udah sana pergi ke kuburan almarhum teman saya di sana saja. Kamu jin korin, jangan seperti itu kelakuannya, karena nanti bisa timbul fitnah ke almarhum. Disangkanya arwahnya padahal kamu itu jin. Kenapa sih kamu mengganggu terus?" Lalu tiba-tiba dia menunjuk ke seragam saya yang tergantung. Lalu saya lihat, padahal bersih, namun ternyata ada setitik noda berwarna merah yang belum hilang. Oh, pantes. Ternyata ini ada salah satu jejaknya. Waktu itu saya langsung ke kamar mandi, ambil Baiklin atau pemutih, langsung gosok dan sekuat mungkin sampai bersih lalu hilang semuanya. Nah, setelah itu saya kembali ke kamar, memang dia sudah tidak ada ya, sudah hilang. Nah, setelah dibersihkan semua, saya lanjut tidur dan sampai beberapa lama ternyata si korin tersebut sudah tidak mengganggu lagi. Nah, itu salah satu cerita yang saya alami. Di cerita kali ini saya berpesan pada kalian semuanya, jika menangani korban kecelakaan lalu ada noda merah menempel di baju, kalian harus betul-betul membersihkannya karena bisa jadi si korinnya itu nanti akan usil kepada kalian. Pokoknya kalian harus bersih sebersih mungkin. Kalau memang tidak mungkin dibersihkan, mending dibuang saja agar kalian tidak diganggu. Nah, itulah teman-teman semuanya untuk cerita horor kali ini. Dari pengalaman saya asli, pokoknya saya titip pesan, yang meninggal tidak akan mungkin menghantui. Karena arwah meninggal sudah pindah alam, tidak mungkin hidup lagi. Adapun yang menampakkan diri itu bangsa jin, biasanya jin korin atau kembaran si almarhum. Pokoknya kalian jangan takut ketika menghadapi semua itu. Karena kita sejatinya manusia diciptakan lebih sempurna dari mereka. Makanya kita tidak boleh takut. Karena kalau kita takut, mereka malah semakin semena-mena berbuat usil. Tapi kalau kita berani, mereka akan takut. Nah, cukup sekian untuk cerita kali ini. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa.